Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang biaya lingkungan atau Green Accounting. Green Accounting berisikan tentang transparansi dalam perhitungan biaya lingkungan, mengukur biaya dan manfaat yang digunakan perusahaan. Umumnya, Green Accounting melibatkan identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya lingkungan. Integrasi biaya ini ke dalam bisnis, mengidentifikasi kebijakan lingkungan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada pemangku kepentingan perusahaan sebagai bagian dari laporan keuangan perusahaan. Hal ini dituturkan oleh Alok Kumar Pramanik di tahun 2002. Untuk mengungkap data terkait lingkungan, diaudit atau tidak, dan mengenai risiko lingkungan, biaya, dan kewajiban kebijakan dampak lingkungan. Selanjutnya ada opini tentang Green Accounting. Yang pertama, menurut Anilea menjelaskan Green Accounting adalah akuntansi yang aktivitasnya melakukan identifikasi, pengukuran, dan menginformasikan biaya yang digunakan dalam seluruh kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan. Yang kedua ada Cohen dan Robbins. Berpendapat jika Green Accounting merupakan corak akuntansi yang melibatkan biaya dan manfaat yang tidak langsung dari aktivitas ekonomi perusahaan, seperti dampak lingkungan dan akibat kesehatan dari kesehatan, keputusan, dan rencana bisnis. Selanjutnya yaitu tujuan dari Green Accounting. Tujuan dari Green Accounting sendiri menurut Almelia dan Wijayanto 2007 adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan lingkungan dengan mengevaluasi kegiatan lingkungan dari perspektif biaya lingkungan dan manfaat ekonomi, serta menghasilkan perlindungan lingkungan. Selanjutnya yaitu peranan dalam Green Accounting. Peranan dalam Green Accounting sendiri menurut Pastille Consortium 2002, yaitu peranan yang dimainkan dalam Green Accounting adalah: yang pertama, kebijakan untuk menetapkan arah gerak untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, manajemen untuk memantau kemajuan dalam mencapai tujuan dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah komunikasi untuk menginformasikan terkait kesadaran dan pendidikan publik. Karakteristik Green Accounting yang digunakan untuk evaluasi penilaian pengambilan keputusan bagi pihak terkait menurut Profesor Dr. Andreas Lako 2018-102 antara lain yaitu ada akuntabilitas, informasi yang disediakan mempertimbangkan aspek informasi entitas terutama mengenai ekonomi. Yang kedua ada komprehensif dan terintegrasi, yaitu informasi akuntansi yang menunjukkan hasil integrasinya antara informasi akuntansi keuangan dan sosial. Yang ketiga ada transparansi, yaitu informasi akuntansi yang menunjukkan harus disajikan secara jujur, dapat dipertanggungjawabkan, dan transparan. Peraturan-peraturan terkait Green Accounting. Yang pertama ada Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang penetapan peringkat kualitas aktiva bagi bank umum. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga ada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor KEP 134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau emiten. Fungsi Green Accounting yaitu terdiri dari dua, yaitu fungsi internal dan eksternal. Fungsi internal ditunjukkan untuk mengukur biaya konservasi lingkungan dan menganalisis biaya dari kegiatan konservasi lingkungan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan pengambilan keputusan berubah kebijakan perusahaan. Selanjutnya itu fungsi eksternal. Fungsi eksternal adalah fungsi yang ditunjukkan bagi pihak-pihak di luar perusahaan. Pihak akuntan akan menghasilkan laporan keuangan yang dibagikan ke pihak eksternal perusahaan yang membutuhkan laporan sebagai alat ukur kondisi perusahaan. Sifat dasar akuntansi lingkungan. Yang pertama ada relevan, yang kedua handal, yang ketiga dapat dibuktikan, yang keempat mudah dipahami, dan yang terakhir dapat dibandingkan.
Menurut Fausa dalam bukunya Environmental Accounting, Concept and Principles 2011, Green Accounting dari sisi pengguna dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah laba akuntansi nasional. Green Accounting pada laba akuntansi nasional ini memperhitungkan pendapatan nasional, mengacu pada perhitungan sumber daya alam, yang memberikan informasi statistik pada negara tentang kualitas dan nilai konsumsi sumber daya alam. Yang kedua ada akuntansi lingkungan. Dalam akuntansi lingkungan ini mengacu pada penyusunan laporan pertanggungjawaban lingkungan untuk pengguna eksternal sesuai dengan standar akuntansi. Dan yang ketiga ada akuntansi manajemen. Akuntansi lingkungan pada akuntansi manajemen mengacu pada proses bisnis yang diperoleh dengan mempertimbangkan keputusan biaya, keputusan investasi modal, dan evaluasi kinerja yang berkaitan dengan keberlangsungan atau perlindungan lingkungan. Ada 5 alasan kenapa perusahaan menerapkan akuntansi lingkungan atau green accounting. Yang pertama, green accounting secara signifikan dapat meminimalisir sebagai efek dari keputusan bisnis, mulai dari perubahan dalam operasional dan pemeliharaan untuk diinvestasikan dalam proses yang berteknologi hijau, serta untuk perancangan kembali produk yang dihasilkan. Yang kedua, banyak perusahaan yang telah menetapkan green accounting, dan mereka mendapatkan penghasilan di luar usaha melalui penjualan limbah sebagai produknya. Yang ketiga ada pengelolaan green accounting selain memperbaiki kinerja lingkungan juga memberikan manfaat bagi kesehatan manusia serta keberhasilan perusahaan. Yang keempat, memahami green accounting dan kinerja proses dapat membantu perusahaan dalam menetapkan biaya dan harga produk lebih akurat, serta dapat membantu mendesain proses produksi, barang, dan jasa yang lebih ramah lingkungan untuk masa depan. Dan yang kelima, perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang didapat dari proses, barang, dan jenis yang bersifat ramah lingkungan. Berikutnya yaitu konsep green accounting. Konsep sistem akuntansi lingkungan pada perusahaan dapat menerapkan konsep sistem akuntansi lingkungan untuk setiap industri. Di industri manufaktur dan jasa sesuai dengan kebutuhan. Keberhasilan perusahaan dalam menerapkan akuntansi lingkungan tidak terlepas dari tanggung jawab lingkungan, sehingga mengadopsi konsep eksternalitas di mana dampak aktivitas fisik terhadap lingkungan sosial, non-sosial, dan ekologis dapat dilihat secara langsung. Jenis biaya dalam green accounting yang pertama yaitu conventional cost, biaya penggunaan bahan baku, utilitas, barang, dan persediaan yang biasanya dibahas dalam akuntansi biaya dan penganggaran modal, tetapi biaya lingkungan tidak dipertimbangkan. Penting untuk memperlakukan biaya-biaya ini sebagai keputusan bisnis karena dapat dijadikan sebagai acuan apakah biaya-biaya tersebut dapat dianggap sebagai biaya lingkungan. Yang kedua yaitu potentially hidden cost. Potentially hidden cost ialah biaya yang mungkin disembunyikan oleh manajer seperti biaya desain produk lingkungan, biaya kualifikasi pemasok, dan biaya evaluasi untuk peralatan pengendalian pencemaran alternatif. Selanjutnya yaitu contingent cost. Biasanya disebut dengan biaya kontingensi, yaitu biaya yang mungkin akan timbul atau tidak di masa yang akan datang, seperti santun kecelakaan, pencemaran lingkungan, denda, dan denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di kemudian hari. Yang terakhir yaitu image on relationship cost. Perhitungan biaya ini akan mempengaruhi pandangan manajemen, pelanggan, karyawan, komunitas, dan badan pengatur atau regulator. Pengeluaran ini sering disebut sebagai pengeluaran citra perusahaan, misalnya biaya laporan lingkungan tahunan dan kegiatan masyarakat, biaya sukarela untuk kegiatan lingkungan, dan sebagainya. Hubungan corporate social responsibility dan green accounting. Teknologi berkembang seiring dengan adanya globalisasi dan keadaan teknologi mempengaruhi pada keseimbangan lingkungan hidup di sekitarnya. Menurut European Commission, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsep di mana perusahaan mengintegrasikan perhatiannya dan bidang sosial dan lingkungan dalam interaksinya dengan pemangku kepentingan dan secara sukarela. Tanggung jawab sebuah perusahaan tidak hanya berfokus terhadap aspek ekonomis, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan. Salah satu konsep yang dapat digunakan adalah corporate social responsibility, yaitu memanfaatkan sumber daya alam untuk mengurangi dampak lingkungan perusahaan. CSR sendiri merupakan sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan hasil kepada lingkungan. Melalui CSR, perusahaan akan menerapkan apa yang disebut dengan Coca-Cola Amatil menjelaskan terkait lingkungan hidup di website resmi perusahaan, memiliki tujuan meninggalkan warisan positif dan memastikan dampak terhadap lingkungan dengan memenuhi komitmen melalui pengemasan produk, air, energi, dan pengurangan karbon. Tanggung jawab dalam semua aktivitas yang dilakukan untuk menentukan pilihan yang tepat secara berkelanjutan untuk generasi masa depan.
Komitmen Coca-Cola berfokus pada pengemasan berkelanjutan, pelayanan air, manajemen energi, dan perlindungan iklim, keanekaragaman hayati, dan sumber yang bertanggung jawab. Tahun 2019, The Coca-Cola Company atau TCC dalam rangka kerja kurikuler ekonomi secara global menyatakan komitmen menjadi bagian dari solusi manajemen kemasan plastik pasca konsumsi. Komitmen ini dinamakan The World is Not Worse. Komitmen tersebut memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, Coca-Cola berkomitmen mendukung pengumpulan dan mendaur ulang botol plastik yang dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat pada tahun 2030. Yang kedua, pada tahun 2030 kami akan menggunakan rata-rata 50% konten daur ulang dalam kemasan. Pembahasan. Sebagai bagian dari sistem Coca-Cola, strategi pengemasan berkelanjutan, Coca-Cola Amartil Indonesia. Amartil Indonesia sejalan sebagai visi dunia tanpa limbah dari TCCC. Kami sangat ingin mencapai netralitas kemasan pada tahun 2030. Memaksimalkan tingkat daur ulang, merancang kemasan yang dapat didaur ulang, meningkatkan konten yang dapat didaur ulang dan dapat diperbarui, berinovasi untuk mengimbangi jejak pengemasan kami dan mencari solusi loop tertutup jika memungkinkan. Melalui visi dan strateginya, sistem Coca-Cola mendukung upaya pemerintah dalam program perubahan sistem kemitraan Aksi Plastik Nasional SCS yang membantu Indonesia mengurangi pembahasan. Pelaksanaan konsep Green Accounting di Coca-Cola Amartil ini menjadi alat untuk mengevaluasi alokasi biaya di lingkungan dari sosial yang lebih efektif dan dapat digunakan sebagai informasi bagi manajer untuk mengambil keputusan sehingga perusahaan dapat memperoleh umpan balik yang menghasilkan manfaat ekonomi atau nilai tambah bagi kelangsungan bisnis perusahaan. Kemudian, selama proses implementasi, akuntansi hijau perlu dirilis ke semua pihak terkait untuk meminimalisir dampak negatif dari kegiatan operasionalnya. Dapat dilihat dari berbagai rencana CSR dan pengelolaan sampah perusahaan yang telah dilaksanakan, serta dapat dirasakan manfaat bagi masyarakat dan perusahaan itu sendiri.